Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mona? Sehat Bu Mona? Alhamdulillah Pak, sehat, tetap semangat saya Pak. Saya lihat Bu Mona nih makin hari makin cantik, makin seger aja sih. Aduh, terima kasih Pak atas pujiannya. Cuman memang belakangan ini saya lihat Bu Mona ini ada kayak masalah. Saya lihat sebetulnya Bu Mona ini. Ada masalah apa sebetulnya Bu Mona? Kok belakangan ini biasanya Bu Mona ceria, saya lihat wajahnya, senyumnya itu apa, kok belakangan ini saya lihat agak murung, agak banyak diamnya. Ada masalah apa Bu Mona? Coba boleh nggak cerita sama saya? Gini Pak, jadi saya tuh kan wali kelas 91. Jadi guru BK kemarin berjumpa dengan saya di ruangan waktu istirahat. Beliau mengatakan bahwa, Bu Mona, kok akhir-akhir ini makin banyak anak Bu Mona yang dari kelas 91 itu dihukum di halaman Pak, nggak dikasih masuk. Jadi itu jadi pikiran saya itu Pak. Jadi kan saya tanya juga sama Ibu BK, kenapa lah Bu anak saya itu ditahan di halaman, saya bilang gitu. Jadi Ibu BK cerita sama saya Pak. Jadi itulah yang membuat pikiran saya ini sekarang ini agak-agak terganggu. Karena kan saya wali kelasnya. Malulah saya Pak, tengok guru-guru lain. Ini wali kelas kok seperti ini gitu kan Pak. Jadi anak-anak saya itu Pak banyak dihukum di halaman. Itu ada 2 kasus Pak. Yang pertama karena terlambat. Kemudian yang kedua karena tidak pakai atribut. Jadi kami kan Pak di sekolah itu setiap pagi itu diperiksa lah anak-anak ini. Diperiksa mana yang terlambat. Karena kita masuk jam 7.10. Jadi mana yang terlambat. Kalau udah 7.15 dia Pak udah dibariskanlah dia tuh tersendiri. Kemudian yang tidak pakai atribut Pak, topi, dasi, dan segalanya lah Pak. Kadang sepatu pun yang warnanya ada yang putih tapaknya gitu. Ya, gitulah Pak. Itulah yang membuat akhir-akhir ini pikiran saya terganggu Pak. Di sisi lain ada juga pekerjaan kita kan. Karena saya wali kelas juga, PKS kurikulum juga Pak. Jadi itulah yang membuat hal yang mengganggu pikiran saya. Seperti itu Pak Ridwan. Jadi murid Bu Mona itu sudah Ibu panggil, udah bawa Ibu panggil, udah Ibu tanya, Din. Itulah Pak, setelah Ibu BK tadi menyamperin saya, jadi siang itu kebetulan pas hari Senin juga Pak, saya pas masuk pula ke kelas mereka. Jadi saya tanya lah saya panggil yang 10 orang ini, biar tahu saya kenapa dihukum di halaman. Kemudian ya saya lontarkanlah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu Pak. Saya kan nggak mungkin langsung marah sama mereka. Saya harus tahu dulu apa yang melandasi mereka itu berbuat salah. Seperti itu Pak. Jadi kan ada 10 orang tadi Pak, satu-satulah saya tanyain. Jadi yang pertama saya tanya si Habibi, sini nak dulu. Kenapa lah kamu tadi pagi dihukum kamu di halaman? Saya bilang. Menjawablah dia Pak, gini loh Mem, saya terlambat bangun karena tadi malam saya tidurnya larut. Saya bilang, kenapa tidur larut? Kan Mem suka membuat pengumuman di WA, anak-anak jangan tidur terlalu larut, jangan main HP malam-malam. Kalau bisa itu tidur habis sholat isya tidur. Kebetulan kita kan muslim semua Pak di kelas. Ya namanya anak-anak Pak, iya. Ya Mem, baik Mem. Seperti itu Pak. Jadi saya bilang, ada nggak kesadaran diri kamu untuk bangun pagi itu nggak usah lagi dibangun-bangunin, saya bilang. Jadi ada memang kesadaran diri kamu itu niat, aku besok mau sekolah, aku harus bangun awal. Kalau bisa yang sebelum azan pun bangun seperti itu.
Jadi kalau udah sebelum azan bangun, sholat subuhnya nggak ketinggalan, kemudian ke sekolah bakal nggak terlambat nak. Kita masuk jam 7:10. Tadi pagi kamu sampai di sekolah jam berapa? 7:20 mem. Ya iyalah, 10 menit kamu nak udah terlambat. Itu si Habibi ya pak. Ya. Kemudian si Firzi pak. Firzi ini kebetulan cewek. Jadi Firzi, kenapa lah nak dihukum di lapangan? Iya mem katanya. Awak nggak pakai atribut lengkap mem. Awak nggak pakai dasi, nggak pakai topi. Ya iyalah nak. Salah satu persyaratan untuk upacara itu kan harus ada topi, ada dasi, atributnya lengkap, nama, simbol, bintang, bendera. Nah, semua lah pak saya jabarkan sama si Firzi tadi. Iya mem, topi saya hilang. Udah lama nak? Udah mem katanya. Saya mau beli lagi tapi saya nggak tahu belinya di mana. Yang ada simbol bacaan SMP 13-nya mem. Ada itu di koperasi saya bilang. Tanya juga apa harganya. Berapa harganya mem? Harganya 15.000. Itulah mem, uang saya nggak ada. Jajan saya dikasih mama saya pun cuman 5.000. Seperti itu pak. Jadi 10 anak yang saya tanyai semuanya, seperti itulah jawabannya pak, bermacam-macam. Jadi itulah yang mengganggu pikiran saya selama 1 minggu ini Pak Ridwan. Iya. Jadi setelah ibu tanyalah anak-anak yang dipanggil tadi itu, udah mereka sampaikanlah alasannya. Apalah solusinya yang ibu buat supaya mereka tuh tidak mengulang kembali lah apa yang kesalahan itu. Itulah Pak, di awal pembelajaran di tahun ajaran baru di Juli 2023 kita udah buat kesepakatan kelas Pak. Jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya dari saya Pak, poin-poinnya. Jadi satu-satu kita mendiskusikannya. Pertama memang tentang kehadiran saya buat. Jadi sepakati, iya mem, kita sepakat untuk sebelum jam 7:10 sudah berada di sekolah. Ternyata Pak, kesepakatan yang kita diskusikan dan kita sepakati bersama itu ada yang melanggar Pak. Walaupun nggak semua anak, dari 32 anak, paling itulah tadi yang 5 orang yang masalah terlambat, 5 orang yang masalah atribut 5 orang. Jadi itulah Pak yang saya ingatkan kembali sama mereka gitu. Kemudian sudah juga saya melakukan pendekatan Pak, pendekatan secara individu ya Pak. Kemudian pendekatan kepada orang tua lah, nanti saya mau lebih tekankan lagi Pak, karena kami juga ada grup paguyuban orang tua, seperti itu Pak Ridwan. Itu baru ya sedikitlah usaha yang saya lakukan, tapi saya berharap usaha yang sedikit itu bisa menyelesaikan masalah, seperti itu Pak. Iya. Jadi tadinya memang di awal-awal ibu kan sudah buat kesepakatan kelas itu sama peserta didik, tapi memang pada pelaksanaannya mereka tetap juga melanggar kesepakatan kelas itu. Iya, kan gitu. Ada yang terlambat, ada yang tidak atributnya lengkap gitu. Jadi apalah usaha Ibu Mona supaya memang mereka tidak mengulang lagi Bu, dengan supaya mereka tidak melanggar kesepakatan kelas itu Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk apa? Apakah memang Ibu juga terjun ke memanggil orang tuanya atau bagaimana Bu? Itu tadi Pak, pendekatan sudah, kemudian komunikasi dengan orang tua pun sudah ya. Tapi saya rasa saya harus lebih keras ini kerjanya, Pak, karena ini baru 1 semester ya Pak, baru 1 semester kita jalani. Masih ada semester berikutnya, walaupun mereka tidak full nanti pembelajaran mereka di semester genap ya kan Pak. Tapi itulah Pak, kalau saya menghukum ini kan nggak boleh lagi kita sekarang menghukum, ya kan. Jadi nanti saya carilah solusi yang tidak melibatkan hukuman fisik atau hukuman apa. Karena nanti salah-salah kita Pak,
Dah, kita pula yang dipermasalahkan seperti itu kan Pak. Padahal masalah yang disetrap di halaman itu pun Pak, sudah ada juga orang tua yang komplain. Ya, jadi itulah yang sedikit-sedikit nanti orang tua komplain, sedikit-sedikit nanti orang tua komplain. Jadi seolah-olah guru tuh di sekolah udah nggak ada lagi kekuasaannya sebenarnya ya. Kekuasaannya untuk mengapakan anak-anak ini udah nggak ada lagi gitu. Memang sekarang katanya kurikulum merdeka, ya semua merdeka gitu kan Pak. Merdeka dari guru, merdeka dari anak, merdeka dari orang tua. Sebenarnya kalau dipahami kurikulum merdeka itu nggak seperti itu kan Pak. Jadi kalaupun saya nanti hukum, kami sudah dilarang juga Pak, tidak boleh SPO sembarangan. Tidak boleh SPO sembarangan. Itu kemarin ada kunjungan dari perlindungan anak datang ke sekolah untuk sosialisasi. Itu guru-guru BK dipanggil Pak. Bahwasanya tidak boleh marah sama anak, tidak boleh menghardik anak, tidak boleh menghukum anak, tidak boleh sembarangan-sembarangan membuat SPO Pak. Dilema sebenarnya Pak. Jadi ketika kita nggak buat SPO, anak-anak bilang, nggak di SPO kok, nggak apa-apa gitu. Mereka menganggap itu SPO itu sebenarnya momok bagi mereka. Cuman ketika kita sudah dilarang tidak boleh membuat SPO, itulah dilema bagi gurunya Pak. Jadi agak susah sih saya melangkah. Kaki saya yang melangkah kanan, yang kaki kiri saya terkendala nih untuk melangkah sebenarnya Pak. Gitu Pak Ridwan. Iyalah. Jadi udah ibu buat usaha dengan memanggil orang tua juga sudah, ya kan Bu ya, usaha-usaha sudah. Jadi kira-kira dari usaha-usaha itu kedepannya apa yang ibu harapkan dari anak-anak ibu ini supaya mereka bisa berubah? Itulah yang ibu harapkan. Yang saya harapkan Pak ya sesuai inilah Pak, sesuai keinginan semua sih sebenarnya. Semua wali kelas itu menginginkan seperti itu. Kan memang bukan kelas saya aja yang anak-anaknya itu diberdirikan atau dihukum di halaman gitu. Ya saya berharap setelah saya ngomong sama anak-anak, kemudian ini berlaku bukan untuk 10 anak ini Pak. Jadi berlaku untuk satu kelas. Saya sampaikan taatilah kesepakatan kita yang sudah kita diskusikan bersama, kita buat bersama, kita jalani bersama, kita tanggung jawabi gitu. Jadi ketika kita salah satu dari kita melanggar, itu sebenarnya harus ada konsekuensi dari kesepakatan. Jadi saya tidak mau menghukum kalian atau marah sama kalian atau menghardik kalian. Saya pun sudah juga ada mengadakan pendekatan sama orang tua, komunikasi ke orang tua. Jadi saya berharap di situ tidak akan terjadi lagi kalian itu dihukum di lapangan gitu. Bukan kalian aja yang malu, saya sebagai wali kelas pun ikut malu sebenarnya gitu loh. Walaupun dalam lingkungan sekolah kan gitu. Jadi orang beranggapan, Mona itu kayaknya nggak peduli sama anak-anaknya, semakin hari semakin banyak kesalahan gitu Pak. Itulah Pak usaha saya rasa harus lebih inilah ke anak-anak ini, harus lebih dekat ya, pendekatan individual ataupun komunikasi saya ke orang tua Pak. Seperti itulah Pak. Iya Ibu Mona. Jadi memang apa yang dilakukan Bu Mona itu sudah benar sebenarnya. Memang pada akhirnya memang harus peserta didik itu juga lah yang berubah dirinya, kan kira-kira seperti itu. Karena memang harapan kita mereka bisa baik, tapi memang mereka juga lah yang memang harus berbuat untuk kebaikan itu. Tapi intinya kita berharap, saya sebagai rekannya Bu Mona berharap tetap jaga kesehatan Bu Mona. Artinya ya walaupun dengan masalah-masalah itu tetap Bu Mona itu ceria, tetap senyum. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang ibu lakukan itu jadi dinilai ibadah lah ya, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir itu Bu Mona, terus berbuat, terus yang terbaik, jadilah wali kelas yang selalu menginspirasi. Mudah-mudahan nanti anaknya juga akan mencontoh ibu gurunya yang terus berkarya dan berinspirasi. Saya pikir itu Bu Mona, terima kasih.
nggak mau berbagi cerita sama saya. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang salah atau mungkin nggak berkenan, saya minta maaf kepada Bu Mona. Baiklah Pak Ridwan, terima kasih Pak atas share and sharing kita Pak. Jadi nanti tiba-tiba saya ada kendala, bolehlah Pak saya share and sharing ke Bapak lagi ya Pak ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam.